second atomic bomb to hit Japan. The first destroyed Hiroshima, and Japan surrendered in the face of atomic obliteration. That column of doom towering to the stratosphere, crowned with the stupendous mushroom of elemental disintegration. Hah? Hiroshima dibom? Ini bisa menjadi kesempatan untuk Indonesia. Apakah itu tandanya Jepang sudah mulai goyah? Kita tidak bisa diam saja. Kita harus menggunakan kesempatan emas ini untuk balas dendam. Aku harus memberitahu mereka. Para pemuda harus tahu. Kita tidak bisa diam saja dan hanya menunggu Jepang. Jepang sudah dikalahkan. Ini bukan lagi sebuah desas-desus. Hiroshima telah rata oleh bom atom. Kemerdekaan tak bisa kita tunggu. Kitalah yang seharusnya merebutnya. Baik, Bung. Kita harus bertindak sekarang. Proklamasi tanpa Jepang akan lebih baik. Ya, itu adalah ide yang brilian, Bung. Tapi bagaimana dengan Soekarno dan Hatta? Sepertinya mereka masih menunggu keputusan dari Jepang. Oh, betul juga Anda, Bung. Ini yang harus kita pikirkan sebelum kita bertindak. Lebih baik kita diskusikan bersama saja, Bung. Tapi, apakah itu bisa dilakukan? Tentu saja tidak, Bung. Kita akan gunakan cara paksa saja kalau begini. Ya, kita harus bicara ke Bung Karno sekarang. Jika mereka menolak, kita jalan sendiri. Siarkan lewat radio dan sebarkan proklamasi ini ke seluruh penjuru. Tapi kita bisa dianggap liar jika tidak melibatkan golongan tua. Lebih baik dianggap liar daripada menjadi budak Nippon lagi. Assalamualaikum. Bung. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung, kami di sini akan memberitahukan hal penting. Bung harus tahu. Mari Bung, kita berbicara di dalam saja. Terima kasih. Bung, Jepang sudah kalah. Inilah saatnya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu, Bung. Saya tahu, saya mengerti. Tapi kita harus melewati sidang PPKI terlebih dahulu. Jangan gegabah. Bung, rakyat saja sudah siap. Haruskah kita meminta izin ke Jepang? Tentu tidak. Tapi, Bung, kalau kita tunda-tunda terus, bangsa kita akan kehilangan momentum. Saya hanya tidak ingin kemerdekaan ini dicap sebagai hadiah dari Jepang. Bung, ini soal harga diri bangsa. Sebaiknya jangan biarkan kesempatan ini hilang. Inilah Harry. Saudara boleh membunuh saya sekarang, tapi saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan bicara pada wakil PPKI besok. Berikan kami kesempatan berbicara di luar, Bung. Permisi. Kalau terus begini, kita tidak akan merdeka. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berambil tindakan. Kita bawa Bung Hatta, kita bawa Bung Karno, kita amankan mereka, kita bawa ke tempat yang jauh dari pengaruh Jepang. Tapi Bung, bukankah itu terlalu beresiko? Kalau kita terus diam, itu yang lebih beresiko. Ini demi bangsa kita, Bung. Kita harus cepat. Ini satu-satunya cara. Assalamualaikum. Ada perlu apa nggih tuan-tuan? Begini Mbak, kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Ini urusan sangat penting. Nggih, monggo. Siapa ini? Siapa Ini demi kepentingan bangsa kita, Bung. Cepat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Bung. Ada apa ini kok rame-rame? Mari ikuti kita, mari, Bu. Ini demi kemerdekaan bangsa kita. Bung Karno, Bung Hatta, kita tidak bisa menunggu lagi. Rakyat butuh kemerdekaan sekarang. Benar, Bu. Jika kita terus menunda, kesempatan ini akan hilang. Jepang bisa saja kembali menekan kita. Saudara-saudara, saya mengerti semangat kalian. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Kemerdekaan ini bukan soal terburu-buru. Tapi Bung, rakyat sudah menunggu. Mereka setiap hari bertaruh nyawa. Kita harus tetap berpikir jernih. Semua ini butuh persiapan, bukan sekedar teriak merdeka saja. Kalau menunggu terus, justru kita akan kehilangan momen. Rakyat sudah siap. Bung, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak bergerak sekarang. Ini saatnya. Saya dengar suara kalian. Tapi saya tak ingin keputusan ini diambil dengan cara emosi. Kita harus pikirkan jalan yang benar. Kami hanya ingin Bung tahu. Kami siap berdiri di belakang Bung. Tapi tolong jangan diam saja. Kita semua ingin merdeka, tapi semua harus punya rencana. Kami percaya, Bung. Tapi kami juga percaya waktu kami tinggal sedikit. Pak, mereka menculik Bung Karno dan Hatta. Apa? Diculik? Aduh. Kita harus segera mengembalikan mereka ke Jakarta. Tapi sebelum itu, pastikan dulu kalau itu benar. Oh, baiklah. Sekarang kalian cek ke rumah Soekarno. Cepat. Siap, Pak. Permisi, apakah Bung Karno di rumah? Tidak ada, Pak. Sudah dari tadi pagi, Bung Karno, istri dan anaknya dibawa oleh sekelompok orang. Jadi semua sudah tidak ada di rumah sejak tadi pagi. Benar, Pak. Dibawa kemana Bung Karno dan keluarganya? Tadi pagi mereka pergi untuk urusan penting. Tapi saya mendengar sesuatu. Saya dengar sepertinya mereka sempat menyebut Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, apa maksudnya itu? Saya tidak tahu pasti untuk maksud itu, Pak. Tapi mereka dibawa ke sana. Pak, kami tidak menemukan Bung Karno di rumahnya. Pembantunya memberitahu bahwa Bung Karno dan Hatta sepertinya pergi ke Rengas Dengklok. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Rengas Dengklok ya. Itu berarti Soekarno dan Hatta sudah dibawa ke sana. Kalau begitu saya harus segera menghubungi mereka dan memastikan semuanya aman. Silakan keluar seperti itu. Apa ada yang lain lagi yang ingin Anda pastikan? Jadi saya datang ke sini untuk meminta jaminan dari Anda. Jadi saat ini Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda di luar kota. Mereka tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa jaminan dari Jepang. Jadi saya mohon, apakah pihak Jepang bersedia untuk memberikan jaminan agar kami bisa memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta? Pemerintah Nippon telah menyerah kepada sekutu. Kami, bangsa Nippon, tidak akan mengikuti urusan politik negara lain. Tapi, secara pribadi, saya setuju atas proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, asalkan dilakukan dengan damai. Itu cukup, Laksamana. Saya hanya butuh jaminan bahwa Jepang tidak akan menindak Bung Karno, Bung Hatta, ataupun rakyat yang hadir. Kehadiran Anda di pihak damai sudah cukup bagi kami.
Oh ya, satu hal lagi. Kami butuh tempat aman secepatnya malam ini untuk menyusun naskah proklamasi. Silakan gunakan rumah ini seperti yang Anda inginkan. Saya tidak akan mengikut campur apapun yang Anda lakukan. Terima kasih Laksamana. Anda telah menunjukkan kehormatan besar kepada rakyat Indonesia. Itu suara mobil. Siapa yang datang? Siapa? Ini aku, Ahmad Subarjo. Silakan masuk. Subarjo, apa kau bawa jaminan? Ya, Bung. Saya sudah berbicara langsung dengan Laksamana Maeda. Ya, secara pribadi memberikan jaminan agar proklamasi bisa dilakukan besok di Jakarta. Jepang tidak akan mengganggu kita asal kita melakukannya dengan damai. Itu yang kita tunggu. Tapi kalau batal lagi, Tidak. Proklamasi harus kita laksanakan besok, 17 Agustus. Tapi bukan dengan paksaan, melainkan dengan kehormatan. Terima kasih. Anda telah datang di waktu yang tepat. Sekarang, saya mohon untuk ikut saya kembali ke Jakarta. Rumah Laksamana Maeda bisa kita gunakan untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi akan kita bacakan besok pagi. Tidak ada lagi penundaan. Kau percaya pada jaminan ini, Hatta? Laksamana Maeda adalah angkatan laut. Dia bersimpati. Dia tidak bisa melanggar perintah Tokyo dan tidak boleh mengganggu urusan politik negara lain. Ini kesempatan yang paling aman. Jika kita tetap di sini, pemuda akan salah paham. Jika kita tunda, rakyat bisa kecewa. Tapi jika kita kembali malam ini juga, kita bisa proklamasikan kemerdekaan dalam kehormatan. Baik, saya ikut ke Jakarta. Tapi saya tegaskan, besok pagi, tanggal 17 Agustus, kita proklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih Laksamana atas jaminan Anda. Kami tidak bisa lagi menunda proklamasi kemerdekaan. Saya hanya memberikan jaminan pribadi. Kalian perlu tahu, meskipun saya bisa memberikan jaminan, tetapi tentara Nippon, terutama Genpetai, dapat kembali keras jika ada kerusuhan. Kami sadar itu, Laksamana. Kami hanya ingin memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan ini bisa dilakukan dengan damai. Jepang sudah menyerah, tetapi kami tetap harus berhati-hati agar tidak memicu gejolak. Kemerdekaan ini sudah tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Rakyat sudah menanti dan siap untuk bebas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus, tegas dan langsung. Tapi kita perlu menjelaskan bahwa kekuasaan dipindahkan. Itu bukan kekosongan hukum. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kemerdekaan ini bukanlah sebuah kekacauan, tapi sebuah transisi yang sah. Tolong Bung, tambahkan soal penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal mengenai pemindahan
kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cepat, Bung. Kita harus segera menyelesaikannya. Waktu terus berjalan. Aku tahu, tapi ini teks sejarah. Satu kata merubah arti. Aku akan merubah dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Lebih menyatu dan lebih kuat. Yang terpenting, semangat kita tetap satu. Bahwa kemerdekaan bangsa ini milik kita semua. Saya percaya padamu, Malik. Bentar, hampir selesai, Bung. Jadi, siapa yang mau menandatangani proklamasi ini? Bagaimana jika semua yang ada di sini ikut andil dalam tanda tangan, sama seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Tapi ini Indonesia, Bung, bukan Amerika. Seharusnya yang menandatangani teks ini cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. Benar, Bung, saya setuju. Baiklah kalau begitu. Tunggu, ini tulisan Bung Karno. Aku akan menyimpannya untuk anak cucuku nanti. Ini adalah bukti perjuangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Pak, aku pulang. Waalaikumsalam.
Kau tadi sedang apa, adik? Aku hanya merapikan bendera merah putih ini lalu menyimpannya. Tanpa tanganmu, mungkin besok bendera sang saka merah putih tak dapat berkibar lagi. Aku hanya menjahitnya. Kalianlah yang besok akan berperang dalam medan darah dan mati. Beristirahatlah, Mas. Esok adalah hari yang panjang. Lapor, Latif Hedra Diningrat. Rakyat sudah berkumpul, Bung. Apakah Bung Karno sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum, Bung. Saya tidak ingin keluar sebelum Hatta datang. Baik, Bung. Bagaimana Bung? Sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tidak terbukti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan itu. Sekarang tibalah saatnya. Kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan ini sedia, sekata, berpendapat, bahkan sekaranglah saatnya kita untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Tanah